Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Ananta Paputungan dari kelas Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 3. Tujuan video kali ini saya akan membahas perjalanan pembelajaran materi apa saja yang saya dapat dari mata kuliah Manajemen Kesiswaan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan kedua kita membahas mengenai ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian manajemen kesiswaan, yaitu manajemen kesiswaan adalah bidang dalam manajemen pendidikan yang berfokus pada pengelolaan seluruh kegiatan peserta didik dari penerimaan, pembinaan pelayanan hingga sampai peserta didik itu lulus. Dan yang kedua ada tujuan manajemen kesiswaan. Nah, yang pertama itu bagaimana kita memahami konsep dan prinsip dasar manajemen kesiswaan. Yang kedua, mampu merancang dan melaksanakan kegiatan pengelolaan peserta didik di satuan pendidikan, mulai dari penerimaan siswa baru hingga menjadi alumni. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan administratif dan kepemimpinan dalam mengelola data, kegiatan, serta pelayanan siswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pembinaan disiplin, belajar, dan kesejahteraan peserta didik. Nah, yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan berkarakter. Ketiga, ini ada ruang lingkup manajemen kesiswaan. Ruang lingkup manajemen kesiswaan meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik di sekolah, antara lain yang pertama ada perencanaan peserta didik. Nah, perencanaan peserta didik ini kita akan menganalisis kebutuhan siswa, daya tampung, dan perencanaan penerimaan siswa baru. Nah, yang kedua penerimaan dan penempatan siswa. Nah, ini semacam proses seleksi, orientasi, dan pengelompokan siswa. Nah, yang ketiga pencatatan dan pendataan siswa. Nah, semacam administrasi kesiswaan. Dia ada buku induk, daftar hadir, prestasi, dan pelanggaran. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan siswa. Jadi di sini melakukan kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, bimbingan konseling, dan layanan kesejahteraan. Nah, yang kelima, evaluasi dan pengawasan kegiatan siswa. Di sini penilaian prestasi akademik dan non-akademik serta penegakan tata tertib sekolah. Nah, yang keenam, kelulusan dan alumni, pengelolaan data lulusan serta pembinaan hubungan dengan alumni. Terus ada urgensi atau pentingnya mata kuliah manajemen kesiswaan. Ya, mata kuliah ini memiliki urgensi tinggi dalam bidang pendidikan. Itu disebabkan karena yang pertama, karena ingin menyiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu mengelola peserta didik secara profesional. Nah, yang kedua, menjamin kelancaran proses belajar mengajar melalui pengaturan siswa yang terorganisir dan tertib. Dan yang ketiga, membentuk karakter dan budaya sekolah yang positif, disiplin, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa. Yang keempat, mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperhatikan perkembangan individu peserta didik. Kelima, menjadi dasar bagi kebijakan sekolah dalam pengambilan keputusan terkait siswa, misalnya pembinaan, beasiswa, dan penanganan kasus-kasus yang terjadi kepada peserta didik. Pertemuan ketiga di sini kita membahas mengenai peran, fungsi, prinsip, dan pendekatan. Nah, yang pertama itu ada peran. Nah, peran yang di sini ada pertama yaitu sebagai fasilitator pengembangan sosial. Nah, kenapa disebut sebagai fasilitator pengembangan sosial? Yang sudah saya catat di sini, guru berperan membantu siswa mengembangkan kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, di sini saya sudah mencatat atau memasukkan contoh, yaitu mengadakan kegiatan kelompok, pelatihan komunikasi, atau diskusi kelas tentang empati dan kerjasama sesama peserta didik. Yang kedua, sebagai penyalur aspirasi dan minat siswa. Ya, guru menjadi jembatan antara siswa dengan pihak sekolah dalam menyampaikan ide, kebutuhan, dan minat mereka, serta membantu siswa menemukan dan menyalurkan bakatnya melalui kegiatan yang sesuai atau kegiatan yang memang dapat menyalurkan bakat-bakat kepada peserta didik. Di sini contohnya membantu siswa bergabung dengan ekstrakurikuler yang sesuai minat atau menyampaikan masukan siswa ke pihak sekolah.
Yang ketiga sebagai penjamin kesejahteraan siswa, karena guru berperan memastikan setiap siswa merasa aman, nyaman, dan mendapatkan dukungan dalam aspek akademik maupun non-akademik, termasuk kesejahteraan emosional dan sosial para peserta didik. Contohnya memberikan konseling bagi siswa yang mengalami masalah, memperhatikan kesejahteraan psikologis peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk para peserta didik. Kedua itu ada fungsi. Nah, yang fungsi pertama itu menyelenggarakan kegiatan kebersamaan organisasi siswa, pramuka, dan kerja bakti. Nah, kegiatan ini itu untuk bertujuan menumbuhkan rasa kebersamaan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama antara para peserta didik. Dan yang kedua, memberikan ruang partisipasi dalam musyawarah, fokus diskusi, pameran karya, dan kegiatan kreativitas. Sekolah memberi kesempatan bagi siswa untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan minatnya melalui kegiatan partisipatif. Nah, musyawarah dan diskusi membantu siswa belajar demokrasi, sedangkan pameran karya itu membuat kegiatan kreatif menjadi wadah untuk mengekspresikan potensi diri serta mengembangkan bakat. Yang ketiga, menyediakan beasiswa, layanan kesehatan, dan bimbingan. Bentuk perhatian sekolah terhadap kesejahteraan siswa dilakukan melalui penyediaan bantuan finansial atau beasiswa, fasilitas kesehatan, serta layanan bimbingan dan konseling. Nah, upaya ini bertujuan agar setiap siswa dapat belajar dengan nyaman, aman, sejahtera, tanpa hambatan ekonomi maupun psikologis. Yang ketiga itu prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Yang pertama ada siswa merupakan subjek bukan objek, karena siswa dipandang sebagai individu yang aktif, memiliki potensi, hak, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Yang kedua, peduli pada keberagaman kondisi siswa. Ya, pasti penting karena sikap inklusif dan adil dalam pengelolaan kegiatan kesiswaan agar setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai karakteristiknya. Ketiga, memotivasi siswa dengan keberagaman aktivitas. Keragaman aktivitas ini dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan menumbuhkan rasa percaya diri serta semangat belajar. Keempat, pengembangan potensi siswa yang holistik. Dengan pendekatan holistik, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang seimbang, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Terus selanjutnya ada pendekatan. Yang pertama itu pendekatan kuantitatif atau cenderung tegas, dan yang kedua itu pendekatan kualitatif, memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Pendekatan kuantitatif ini pendekatan yang menekankan pada aspek administratif seperti data dan ketertiban dalam pengelolaan siswa. Fokusnya itu pada hal-hal yang dapat diukur secara objektif seperti jumlah kehadiran, prestasi akademik, disiplin, dan pelaksanaan aturan sekolah. Terus yang kedua pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan psikologi siswa. Lalu ada pendekatan padu. Peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan birokratif dan administratif sekolah di satu pihak. Pendekatan padu merupakan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif atau pendekatan yang digabung dalam pengelolaan siswa. Dalam pendekatan ini peserta didik tidak hanya diminta untuk memenuhi tautan birokratif dan administratif sekolah seperti kedisiplinan, kehadiran, dan pemenuhan aturan, tetapi juga mendapat perhatian terhadap aspek kemanusiaan, kesejahteraan, dan pengembangan pribadi mereka. Jadi ini pendekatan yang seimbang atau beriringan. Nah, pada pertemuan keempat kita membahas konsep perencanaan peserta didik. Yang pertama itu ada sensus sekolah. Sensus sekolah merupakan kegiatan pengumpulan data secara menyeluruh atau komprehensif mengenai peserta didik yang ada di sekolah. Data hasil sensus ini menjadi dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen peserta didik serta pelayanan pendidikan. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan data atau pengumpulan data. Nah, sensus sekolah berfungsi untuk memperoleh data lengkap dan akurat mengenai peserta didik seperti jumlah siswa, jenis kelamin, usia, latar belakang, sosial ekonomi, baru prestasi akademik, serta kondisi kesehatan. Yang kedua, diarahkan ke peserta didik untuk Dinas Pendidikan atas pelayanan peserta didik. Nah, data hasil sensus tidak hanya digunakan oleh pihak sekolah, tetapi juga diserahkan kepada Dinas Pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pelayanan yang tepat pada peserta didik, seperti bantuan fasilitas,
program beasiswa atau tenaga pengajar tambahan. Nah, komprehensif atau keseluruhan, sensus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua peserta didik tanpa terkecuali. Hal ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi proses belajar agar hasil perencanaan benar-benar mencerminkan kondisi nyata seluruh siswa di sekolah. Keempat, layanan atau perencanaan ruang kelas, kursi, fasilitas lain, dan anggaran. Nah, data dari sensus digunakan untuk merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, seperti jumlah ruang kelas, kursi, meja, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya untuk peserta didik. Nah, yang kelima itu school ratio atau rasio sekolah menjadi dasar agar semua anak atau siswa bisa terpenuhi. Nah, sensus sekolah juga menjadi dasar dalam menentukan rasio sekolah, yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan ketersediaan guru, ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Nah, kalau sensus untuk sekolah swasta, itu melakukan sensus peserta didik tidak hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan dan pengembangan sekolah. Nah, data hasil dari sensus ini digunakan untuk perencanaan jangka panjang, peningkatan mutu layanan, serta menarik minat calon peserta didik baru. Yang pertama ada prediksi. Melalui sensus sekolah, swasta dapat melakukan prediksi jumlah siswa di masa yang akan mendatang. Yang kedua, strategi promosi. Hasil sensus memberikan informasi pentingnya tentang profil dan persebaran peserta didik seperti asal sekolah, sebelumnya, lokasi tempat tinggal, atau latar belakang keluarga. Yang ketiga, positioning. Sensus juga membantu sekolah swasta menentukan positioning atau citra dan keunggulan kompetitif sekolah di mata masyarakat. Yang kedua itu penentuan jumlah peserta didik. Nah, yang pertama itu ada daya tampung atau batas kemampuan maksimum untuk menampung suatu rasio guru dan siswa. Nah, daya tampung sekolah ada jumlah maksimum peserta didik dapat dilayani dengan optimal berdasarkan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga pendidikan. Rasio guru dan siswa agar pembelajaran tetap efektif, misalnya satu guru untuk 25-30 siswa. Kapasitas ruang kelas, jumlah meja dan kursi, serta fasilitas pendukung lainnya. Dan ketersediaan sumber belajar seperti laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran. Yang kedua ada analisis kebutuhan, analisis tren jumlah siswa dari tahun ke tahun, baiknya diterima maupun yang lulus. Nah, perhitungan kebutuhan ruang kelas, tenaga pendidikan, dan fasilitas pendukung. Peninjauan terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Ketiga, kebijakan penerimaan atau jalur khusus donasi dan prestasi. Jalur prestasi bagi siswa berprestasi akademik atau non-akademik sebagai bentuk apresiasi terhadap kemampuan mereka. Lalu jalur donasi atau kerjasama biasanya diterapkan di sekolah swasta untuk mendukung keberlangsungan operasional sekolah. Terus yang jalur khusus misalnya bagi anak guru, alumni, atau siswa yang memiliki kebutuhan khusus tertentu. Lalu pertemuan kelima membahas masalah penerimaan peserta didik serta kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem penerimaan siswa baru. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan masa orientasi siswa baru masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari sisi kebijakan maupun teknis di lapangan. Dari segi kebijakan, masih banyak sekolah dan masyarakat kurang mendapat sosialisasi yang memadai mengenai aturan dan mekanisme PPDB, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Dari sisi teknis, sistem teknologi yang digunakan terkadang mengalami kendala seperti server error atau kesalahan input data. Nah, yaitu dapat menghambat proses pendaftaran. Selain itu, ditemukan pula berbagai bentuk kecurangan seperti manipulasi data, domisili untuk memanfaatkan sistem zonasi yang mencerminkan lemahnya verifikasi dan pengawasan. Sementara itu, pada masa orientasi peserta didik baru, masih terdapat potensi penyimpangan seperti perpeloncoan, kegiatan yang tidak mendidik, pelanggaran etika, serta kurangnya keterlibatan guru dalam pengawasan kegiatan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, mulai dari peningkatan sosialisasi kebijakan, perbaikan sistem teknologi, hingga pengawasan yang ketat terhadap proses seleksi dan orientasi. Semua pihak baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat perlu bekerja sama agar pelaksanaan PPDB dan masa orientasi dapat berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Nah, pertemuan terakhir yaitu pertemuan 6 dan 7, kita membahas konsep penerimaan pengelompokan dan pendataan peserta didik.
Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Pembentukan itu ada pembentukan panitia atau pembentukan para guru-guru dalam menjalankan proses penerimaan peserta didik baru. Lalu ada rapat kebijakan dengan membahas jumlah siswa, terus periode sampai kapan pendaftaran dibuka, lalu ada pembagian tugas. Nah, yang ketiga, kriteria peserta didik, kriteria seperti apa saja yang akan diterima. Lalu keempat, pengumuman atau sosialisasi pendaftaran, bahwa di mana sekolah tersebut sudah membuka pendaftaran bagi peserta didik yang ingin mendaftar. Kelima, pendaftaran calon peserta didik baru. Nah, keenam, seleksi peserta didik baru. Nah, kalau dalam sekolah negeri itu dari regulasi atas, jadi tidak bebas dalam menentukan karena berdasarkan kebijakan pemerintah sesuai zonasi atau sesuai wilayah dan tergantung prestasi yang sudah diraih oleh para peserta didik. Kalau untuk sekolah swasta, mereka menggunakan promosi reward berupa stand setiap ada acara-acara berupa di mall contoh, dan seleksi itu promosi ini guna untuk menarik peserta didik mendaftar ke sekolah swasta. Ketujuh, penentuan peserta didik yang diterima. Dan ke-8, pendaftaran ulang atau verifikasi. Nah, yang pengelompokan di situ ada kelas, ada bidang studi atau jurusan, spesialisasi jurusan. Jadi semacam kalau IPA itu berarti jurusan biologi. Lalu ada sistem kredit atau kelas kontrak, dan kelima, kemampuan dan minat atau kelas ekstrakurikuler. Nah, di sini tujuannya yang pertama itu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Kedua, meningkatkan efektivitas pengajaran. Ketiga, pengembangan potensi setiap peserta didik secara optimal. Lalu kedua, manajemen data dan kehadiran. Yang pertama itu manajemen kehadiran atau presensi. Teknis pelaksanaan manual digital dilakukan dengan pencatatan langsung oleh guru di daftar hadir atau buku presensi setiap pertemuan. Yang kedua, pemanfaat untuk penilaian dan pembinaan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen sekolah seperti aplikasi presensi berbasis komputer, fingerprint, kartu identitas, atau platform daring atau online. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari materi manajemen kesiswaan atau mata kuliah manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan seluruh kegiatan peserta didik mulai dari penerimaan, pembinaan, pelayanan hingga kelulusan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengembangkan karakter siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Guru berperan sebagai fasilitator sosial, penyalur aspirasi, dan penjamin kesejahteraan siswa. Sementara sekolah menyelenggarakan kegiatan kebersamaan, memberikan ruang partisipasi, dan menyediakan layanan seperti beasiswa, kesehatan, dan konseling. Nah, prinsip manajemen kesiswaan menekankan siswa sebagai subjek, peduli terhadap keberagaman, memotivasi melalui aktivitas yang beragam, dan mengembangkan potensi secara holistik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau padu. Perencanaan peserta didik meliputi sensus sekolah untuk pengumpulan data menyeluruh, perencanaan fasilitas, rasio guru siswa, prediksi jumlah siswa, strategis, promosi, dan kebijakan penerimaan. Proses penerimaan, pengelompokan, dan pendataan dilakukan secara terstruktur melalui panitia, kriteria, seleksi, verifikasi, serta pengelompokan berdasarkan kelas, bidang studi, kemampuan, dan minat, dengan manajemen kehadiran sebagai dasar evaluasi dan pembinaan. Kendala seperti kebijakan PPDB yang kurang tersosialisasi, masalah teknis sistem, dan potensi penyimpangan selama orientasi diatasi melalui peningkatan sosialisasi sistem teknologi, pengawasan seleksi, dan pembinaan siswa secara komprehensif. Pesan dan kesan saya mengenai materi manajemen kesiswaan. Pesan saya bahwa manajemen kesiswaan itu penting untuk mengelola siswa secara profesional, adil, dan menyeluruh, sekaligus mendukung perkembangan potensi dan kesejahteraan para peserta didik. Nah, kesan saya, materi ini memberikan kesan bahwa manajemen kesiswaan bukan hanya administrasi, tetapi upaya membina siswa berkembang secara optimal, membentuk karakter, dan menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Itulah